Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur semua berkat dan kasih Allah yang berlimpah dalam hidup kita. Dan hari ini Allah ingin datang hadir dalam kehidupan kita, dan semoga melalui firman-Nya yang kudus hari ini akan senantiasa meneguhkan iman kita agar kita terus mencari Dia sebagai satu-satunya keselamatan bagi kita. Hari ini kita akan merenungkan Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari Santapan Jiwaku, kita telah mendengar sabda Tuhan dari Injil Markus hari ini tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Allah dalam kehidupan manusia ingin agar manusia mengalami sukacita. Dan itulah inti dari pelayanan Yesus. Membawa setiap orang merasakan sukacita ilahi dari Allah. Dan sukacita itu harus muncul dari perasaan hati. Sebelum orang lain merasakan sukacita oleh karena kehadiran Allah, Yesus sudah lebih dahulu merasakan sukacita yang sangat agung, luar biasa di dalam hatinya. Dan sukacita Allah adalah belas kasih atau cinta kasih. Dan itulah yang kita dengar hari ini, bahwa Yesus menunjukkan cinta kasih yang sangat luar biasa kepada orang kusta. Dan kita tahu pada saat itu penyakit kusta adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Tetapi Yesus memberanikan diri untuk mendekati orang kusta dan menjamah. Yesus memberanikan diri sebab ia melihat iman yang besar yang ada di dalam diri seorang yang kusta. Mengapa? Kita melihat bagaimana keberanian seorang yang menderita sakit kusta untuk datang kepada Yesus. Ketika semua orang menolaknya, ketika semua orang tidak menerima, semua orang takut akan dia, takut tercemar, takut terjangkit oleh penyakit kusta. Ia mempunyai satu harapan bahwa masih ada Allah yang tidak pernah akan lari dan jauh daripadanya. Keberanian orang kusta ini
adalah keberanian iman. Dalam bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani dikatakan, janganlah keraskan hatimu, janganlah keraskan hatimu. Mengapa? Kekerasan hati seseorang tidak akan menemukan solusi dalam kehidupan. Melainkan, ia akan mengalami keguncangan, kegelisahan, kegeraman, dan begitu banyak sakit di dalam hati, pikiran, dan jiwanya. Janganlah keraskan hatimu kadang membutakan orang. Membutakan untuk melihat kebaikan Allah. Kekerasan hati juga membuat orang tuli untuk mendengarkan suara Allah, firman Allah. Maka dalam surat kepada orang Ibrani, kita diingatkan bahwa kekerasan hati tidak akan pernah mengubah manusia untuk menjadi baik. Tetapi sebaliknya, kelembutan hati yang memerdekakan, yang membuka dan membebaskan seseorang, memampukan dia untuk melihat, merasakan, dan mendengarkan seruan Allah. Dan teristimewa, panggilan Allah untuk melihat kebenaran yang Allah nyatakan di dalam kehidupan manusia. Keterbukaan seseorang untuk mendengarkan sabda Allah memampukan dia menemukan jalan kehidupan yang benar dan menjauhkan seseorang dari segala kesesatan. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, hanya orang yang mau mendengarkan Allah, panggilan dan suaranya, akan menunjukkan kepadanya kemampuan untuk melihat kebenaran. Sehingga kita melihat hari ini, orang kusta sesungguhnya ada satu sikap iman yang ada dalam dirinya, yaitu keterbukaan untuk mendengarkan panggilan Allah. Panggilan Allah untuk bertobat. Panggilan Allah untuk memperoleh keselamatan. Dan keberanian orang kusta itulah yang memampukan dia untuk pergi mencari kebenaran. Kita pun saudara-saudari diundang untuk mencari kebenaran di dalam kehidupan kita. Kebenaran yang hanya berasal dari Allah. Dan kebenaran itu harus dimulai dengan keterbukaan kita untuk mendengarkan sapaan, firman, dan panggilan Allah. Dan di sisi lain, keterbukaan kita untuk mendengarkan dan merasakan panggilan Allah memampukan kita pula untuk merasakan sukacita. Bahkan kita pun akan disembuhkan dari sakit, penyakit, dan dosa yang kita miliki dalam kehidupan. Sebab Allah tidak pernah takut untuk datang kepada orang yang dengan tulus dan berani memohon kepadanya. Tuhan, jika Engkau mau. Tuhan akan menjawab, aku mau jika Engkau menginginkan. Sebab akulah Allah yang lemah lembut. Dan itulah Allah kita. Ya, Allah yang lemah lembut, penuh kasih. Dan itulah ciri pelayanan Allah. Allah ingin menaruh cinta surgawi dalam kehidupan manusia. Maukah kita menerima cinta Allah? Jikalau kita mau, mari datang kepada Yesus dan meminta, memohon, berserah diri kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini, menyembuhkan semua orang yang sakit, membebaskan kita dari tawanan dosa, dan memberikan kita cinta ilahi yang berasal dari surga dalam berkat-Nya yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.